Pernahkah kalian mendengar kapal berbentuk kura-kura yang bikin Jepang mundur? Pada video ini kita bakal ngebahas satu jenderal paling jenius dalam sejarah Korea, yaitu Yi Sun-shin. Ini tidak familiar, maksudnya familiar ya bagi pemain Mobile Legends. Cocok buat kamu yang suka tertarik perang unik, sejarah Asia Timur, dan teknologi militer kuno yang anti mainstream. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Kalau kamu buka buku sejarah Korea, nama Yi Sun-shin hampir selalu muncul saat membahas era paling penting, yaitu invasi Jepang pada tahun 1592. Tapi Yi Sun-shin bukan jenderal biasa, dia bukan dari akademi militer, bahkan sempat dipecat karena difitnah. Tapi dia bangkit dan justru di tangan dialah Korea menemukan harapan. Ia lahir pada tahun 1545 di Seoul. Yi Sun-shin dikenal sejak kecil sebagai orang yang tenang tapi punya daya analisis luar biasa. Dia ahli strategi dan uniknya lebih suka berpikir di luar kebiasaannya. Salah satu buktinya, ya kapalnya yang berbentuk kura-kura. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bakal bahas kapal perang fenomenal itu, kamu harus tahu dulu konteks sejarahnya, karena perang ini bukan cuma soal Jepang lawan Korea, tapi juga melibatkan kekuatan besar Asia Timur termasuk Tiongkok dinasti Ming. Dan Yi Sun-shin dia harus melawan semuanya dengan jumlah kapal yang jauh lebih sedikit. Tapi kamu tahu tidak, Yi Sun-shin pernah menang perang laut tanpa kehilangan satupun kapalnya, padahal musuhnya ratusan. Gimana caranya? Kita akan jawab nanti di akhir video ini. Pada tahun 1592, Jepang di bawah Toyotomi Hideyoshi menyerbu Korea dengan ambisi menaklukkan Tiongkok lewat jalur darat. Mereka menguasai kota demi kota. Angkatan Laut Korea ya kocar-kacir. Tapi satu nama muncul sebagai harapan terakhir, yaitu Yi Sun-shin. Alih-alih panik, Yi Sun-shin malah menyusun strategi laut total. Dia tahu selama Jepang bisa mendaratkan bala bantuan lewat laut, Korea tidak akan pernah bisa menang. Jadi dia fokus menghancurkan logistik Jepang yang ada di laut. Nah, disinilah muncul istilah Geobukseon alias kapal kura-kura. Bentuk kapal ini unik, yaitu tertutup seperti tempurung, ada paku-paku di atasnya agar tidak bisa dinaiki musuh, dan bagian depan kapal bisa menyemburkan meriam. Bahkan banyak pelaut Jepang waktu itu yang bilang kapal ini seperti monster dari neraka. Yi Sun-shin menyusun armada kecilnya jadi formasi melingkar, yaitu strategi gerilya laut. Dia serang kapal logistik Jepang lalu mundur dengan cepat. Jepang bingung gimana bisa kapal-kapal kecil ini menghancurkan armada besar mereka. Dan kalau kamu ngebayangin perang laut zaman dulu seperti bajak laut teriak-teriak, kamu salah. Yi Sun-shin mencatat semua pergerakan pasukannya dalam jurnal militer, bahkan mencatat arah angin dan arus laut. Ini bukan cuma perang otot, tapi perang otak. Kalau kamu pikir strategi Yi Sun-shin udah luar biasa, tunggu sampai kamu dengar pertempuran Myeongyang. Ini dia yang paling gila. Bayangkan Yi Sun-shin cuma punya 13 kapal, Jepang 133 kapal tempur, rasio 1:10. Logika militer gak masuk akal, tapi beliau tetap maju. Lokasi pertarungan dipilih dengan cerdas, yaitu Selat Myeongyang. Mempunyai arus laut super deras yang berbalik arah tiap beberapa jam. Jepang gak familiar, tapi Yi Sun-shin sudah hafal di luar kepala. Saat pertempuran dimulai, arus awalnya menguntungkan Jepang. Tapi Yi bertahan sampai arus berbalik, lalu boom, formasi Jepang kacau. Kapal mereka saling tabrak dan Yi Sun-shin menyerang dari posisi yang menguntungkan. Dalam beberapa waktu jam, Yi Sun-shin berhasil menenggelamkan lebih dari 30 kapal Jepang tanpa kehilangan satu kapal Korea. Bahkan kapal benderanya sendiri dia pakai untuk menabrak musuh langsung di depan. Dan yang menarik, catatan dari Jepang sendiri mengakui, kami tidak mengerti bagaimana bisa dia menang. Kalau kamu suka strategi ini kayak nonton film versi nyata, tapi plot twistnya lebih mind-blowing dari film manapun. Orang-orang sering hanya bahas kapal kura-kuranya, tapi kemenangan Yi Sun-shin bukan cuma karena teknologi, dia paham psikologi musuh. Jepang waktu itu mengandalkan formasi pertempuran langsung dan penguasaan darat. Yi Sun-shin malah menciptakan ilusi, yaitu kapal kura-kura dibuat muncul seolah-olah ada banyak jumlahnya.
Dia juga sering menyalakan api dan asap di tempat berbeda untuk membuat musuh berpikir armadanya jauh lebih besar. Ini bukan hanya taktik militer, ini seni manipulasi informasi, istilah modernnya propaganda dan disinformasi taktis. Bahkan dalam surat-surat kepada rajanya, Yi Sun-shin berkata, "Saya tidak takut mati, saya takut negara ini kehilangan arah jika saya menyerah." Bayangkan pemimpin yang rela mati tapi tetap bertempur demi negaranya. Kita sering lupa perang bukan cuma soal siapa yang punya senjata lebih canggih, tapi siapa yang paling mengerti kapan dan di mana harus bertarung. Dan itulah Yi Sun-shin. Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu. Ingat pertanyaan di awal tadi, gimana Yi Sun-shin menyerang tanpa kehilangan kapal satu pun? Jawabannya ada pada gabungan 3 hal, yaitu pemilihan lokasi bertempur yang selalu cermat, dia tahu arus laut, cuaca, bahkan waktu pasang surut. Kedua, disiplin militer ekstrim. Setiap awal kapal dilatih mesin, tahu kapan menyerang, mundur, dan ganti formasi. Dan yang ketiga, manajemen moral dan psikologi tempur. Yi Sun-shin sering berdiri di ujung kapal, terlihat jelas oleh semua prajuritnya, bahkan saat pertempuran paling sengit. Itu memberikan efek luar biasa, orang merasa dipimpin langsung oleh orang yang siap mati di garis depan. Dan hasilnya, 23 pertempuran laut semuanya dimenangkan. Total kekalahan Jepang di laut mencapai ratusan kapal. Yi Sun-shin tidak kehilangan satu kapal pun. Sayangnya, Yi Sun-shin gugur dalam pertempuran terakhirnya tahun 1598 saat Jepang mulai mundur, tapi bahkan saat itu dia memberi perintah terakhir, jangan beritahu pasukan, kemenangan harus tetap kita genggam. Oke, mungkin segitu saja dulu. Kita bisa belajar satu hal besar dari Yi Sun-shin, yaitu kadang jumlah bukan segalanya, yang lebih penting adalah strategi, prinsip, dan keberanian untuk tetap bertarung meski peluang 0%. Dan ingat, itu pemimpin sejati bukan yang berdiri di belakang pasukan, tapi yang berdiri paling depan saat semua orang ingin mundur. Kalau kamu punya tokoh sejarah lain yang kisahnya seepik ini, tulis di komentar. Mohon maaf jika ada informasi yang salah atau kurang akurat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya di video titik pembahasan.